Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Nah, kalau gini kan kelihatan keren gak sih? Kok kayak kelihatan kayak anak muda ya? Pak. Bentar, Bu. Ini masih selesaikan dikit lagi. Sik. Oke, ini kayak gini. Nah, beres. Ya, Bu. Ada apa? Ada apa, Bu? Waduh, tangannya kok kotor kayak gitu, Pak. Cuci dulu biar bersih gitu loh, Pak, tangannya. Ya, Bu. Bentar ya. Sik. Nah, wes bersih. Gimana, Bu? Tadi nyari Bapak. Kangen ya? Siapa yang kangen? Tiap hari udah ketemu kok ya kangen-kangenan. Ya siapa tahu kangen, Bu. Gak ketemu 1 menit aja rasanya seperti setahun gitu loh. Halah, jam segini udah lebay. Nih lihat, Pak. Sik, apa itu? Apa tuh, Bu? Aduh, coba perhatikan. Kelihatan gak? Apa perlu diambilkan kacamata? Walah, ngece ini. Ya masih kelihatan, Bu. Sik. Lah, ini kan balapan liar, Bu. Emang apanya yang menarik, Bu? Coba Bapak perhatikan. Motor-motor yang dipakai itu loh, Pak, udah nggak standar lagi kan? Oh iya. Hampir semua udah diganti, ya toh? Nah, apa nggak bahaya kayak gitu? Nah itu kan biar lebih jos gitu, lebih banter gitu motornya, Bu. Kalau pakai yang standar-standar aja, yang kayak biasanya buat ke pasar itu, Bu. Nggak perlu kayak gitu. Tapi kan ya aman. Bentar, Pak. Bentar. Ibu kok jadi curiga ya? Tadi Bapak kok sibuk benerin motor. Emang motornya itu rusak tak, Pak? Yo enggak, Bu. Lah terus? Yo kapan hari kan teman Bapak itu kasih tahu biar motornya lebih bagus, diganti bannya yang lebih kecil gitu loh, Bu. Ya ampun. Katanya lebih ringan dan larinya lebih kencang gitu loh, Bu. Loh, Pak. Bapak mau ikut balapan? Jangan aneh-aneh loh, Pak. Udah tua, ingat umur. Udah uzur Bapak ini. Loh, Ibu ini usia boleh tua, Bu, tapi penampilan harus selalu mengikuti zaman, Bu. Termasuk motornya juga. Bapak ini gimana? Dulu si Hendra otak-atik motor dimarahi. Sekarang Bapak malah aneh-aneh juga otak-atik motor. Gini Bu. Kita hidup sekali, Bu. Harus bereksperimen, Bu. Aduh, Bapak. Jangan hidup biasa-biasa aja gitu loh, Bu. Aduh. Gak asik gitu loh, Bu. Iya, Pak, gak salah memang. Bereksperimen itu gak salah. Oh, iya, tapi ya jangan aneh-aneh. Loh. Tahu nggak, Pak? Motor itu loh udah didesain sama pabriknya. Betul. Udah diuji coba agar layak digunakan. Lah ini malah diubah-ubah. Aduh, Pak. Kan Ibu ini nggak dengar Bapak bilang tadi. Lah itu kan pabrik, Bu. Sekarang motor itu udah jadi milik kita, milik pribadi kita, sudah dibayar, udah lunas. Ya mau diapakan aja ya bebas toh, Bu. Mau dibongkar, ditambahin apa kayak diganti mesin kayak ya bebas, Bu. Sudah Pak. Itu pikiran orang yang merasa hebat. Loh ya toh, Bu. Sekarang Ibu nanya, tujuannya motor itu dibuat oleh pabriknya itu apa? Ayo, apa tujuannya? Ya untuk dipakai orang lah, Bu. Ya untuk bekerja, apalagi untuk ke sekolah, ya kuliah. Ya untuk pokoknya segala urusan kebutuhan transportasi lah, Bu, pastinya. Iya, betul itu memang. Iya kan? Tapi pabrik buat motor itu ya nggak sembarangan toh. Kan enggak toh, Pak? Iya. Semua itu udah didesain. Iya. Diuji kelayakannya. Iya kan? Agar apa? Agar nyaman dipakai. Nah, itu dia, Bu. Biar lebih nyaman lagi dipakai, makanya Bapak ini modif motornya biar nyaman banget kalau dipakai gitu loh, Bu. Aduh, Bapak ini
Bapak lupa ya? Apa? Produk itu dibuat bukan saja biar nyaman digunakan, tapi agar keselamatan itu juga dijaga gitu loh Pak. Iya kan? Cie. Ibu sekarang udah jadi duta transportasi. Ya nggak gitu. Waduh. Ya nggak gitu. Sekarang itu ibu banyak belajar lewat YouTube itu loh Pak. Bukan hanya masalah masak-memasak, tapi juga pengetahuan yang lain, termasuk transportasi kayak gini. Tetap aja Bu, itu kan motornya Bapak, ya kan? Ya apa enggak? Iya sih, benar. Ya udah, terserah Bapak mau modif kayak gimana. Mau bannya kecil kek, mau knalpotnya brong kek. Ya udah terserah Bapak. Itu udah menjadi hak milik Bapak. Orang lain nggak berhak untuk komentari. Kan orang lain nggak rugi toh Bu kalau Bapak kayak gini. Nah ini sudah mulai. Kan? Nggak mikir orang lain. Mikirnya orang lain nggak rugi. Emang kalau terjadi apa-apa orang lain itu nggak rugi. Maksudnya apa tuh Bu? Pak, coba deh ya. Ya. Motor itu dibuat sama pabriknya itu udah didesain, diuji kelayakannya untuk digunakan. Iya betul ya. Bukan aja supaya nyaman, tapi biar selamat. Yang bawa motornya itu loh biar selamat. Iya. Sekarang coba Bapak pikir, kalau pabriknya itu hanya mikir model, kenyamanan, ya udah pasti kan yang dikeluarkan motor-motor sama ban yang kecil itu yang kayak Bapak ganti-ganti itu loh. Ya. Stangnya diganti model yang lain. Tetapi kan ini enggak toh Pak. Itu artinya semua yang dibuat pabrik itu ada tujuannya. Biar siapapun yang mempergunakan itu menjadi nyaman dan selamat. Kalau ngomong sama ibu ini pasti nggak ada habis-habisnya mesti. Ini mesti gara-gara kebanyakan lihat YouTube ini. Ini jadinya nih kalau belajar di YouTube ini jadinya kayak gini nih. Ya bersyukurlah Bapak punya istri yang masih mau belajar. Paling enggak bisa berbagi pengetahuan. Tapi semuanya terserah Bapak kok. Mau bannya diganti, joknya diganti, terserah Bapak. Yang penting ibu udah ngingetin supaya berhati-hati agar tidak mengabaikan panduan itu loh dari pabriknya itu. Bapak ini maksudnya kok ya. Agar selalu ingat panduan dari yang menciptakan gitu ta? Lah itu udah gitu paham. Ya, Bu? Kalau yang itu ya Bapak paham banget Bu. Kalau yang itu kan sama dengan diri kita juga itu Bu. Kita ini kan manusia, nggak tiba-tiba ada gitu loh Bu. Ya, ada yang ciptakan gitu. Tapi Pak, manusia itu sering mengabaikan panduan hidup dari yang menciptakan. Bener nggak Pak? Kalau yang itu sih setuju 100% itu Bu. Ya betul kan? Itu. Nah, kita ini lebih senang mengikuti keinginan hati kita. Mau ngomel, udah langsung ngomel, gas gitu. Mau marah, ya langsung marah. Seperti nggak ada remnya gitu loh Bu. Makanya Pak, kalau ngikuti panduan dari Sang Pencipta, pasti hidup kita itu lebih baik. Gini Bu, Bapak teringat dengan sebuah tulisan. Kalau nggak salah kayak gini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji itu kan sama dengan panduan hidup ya Bu ya, benar nggak sih? Benar Pak. Sebagai orang yang beragama, janji-janjinya itu sudah tertulis dalam kitab suci Pak. Tetapi kita lebih senang mengabaikan. Sekarang ibu tanya, waktu beli motor, Bapak dikasih buku panduannya enggak? Oh ya ada itu Bu. Nah, tapi kan Bu lali, Bapak lupa taruh mana itu? Itu dia. Kita sering melupakan buku panduan yang sudah dikasih. Padahal itu sangat penting Pak. Ibu sih nggak terlalu paham ya sama motor ya Pak ya. Tapi kalau menurut ibu, semuanya itu udah diatur dalam buku panduannya. Nggak seenaknya kita sendiri. Iya Bu. Ya. Bapak yo males baca-baca yang kayak gitu sih Bu. Kan yang penting starter hidup udah nyala. Kan? Semua pasti aman-aman aja. Nggak pernah gitu kepikiran Bapak apakah cara starternya benar atau enggak. Itu bukan urusan sih Bu. Lah, kok ibu senyum-senyum ayo? Emang ada yang lucu tuh Bu? Enggak Pak. Ibu pernah lihat ada mbak-mbak itu yang starter motornya itu berkali-kali itu nggak bisa hidup Pak. Dia kan jadi bingung. Kemudian ada mas-mas ini yang nolong. Ya cuma caranya tahu nggak Pak? Cuman mengembalikan standarnya aja itu loh. Langsung motornya bisa di starter.
Tapi itu kok bisa ya Pak? Ya makanya itu Bu. Kalau motor matic kan ya gitu. Standarnya itu berfungsi untuk mematikan mesin juga. Nah iya kan. Kalau berhenti dan kita standar, otomatis mati motornya. Nah, kalau mau ngidupin, ya standarnya harus dikembalikan dulu Bu, baru bisa hidup. Nah bener kan. Semua itu ada panduannya Pak. Tapi kita sebagai manusia ini kadang sok-sokan hebat, sok-sokan bisa semua. Tapi akhirnya apa? Susah. Itu kalau ngomongin motor ya Bu ya. Rasanya sama dengan kita sebagai manusia. Apalagi buat kita yang beragama gitu loh Bu. Kan kita ini udah ada yang namanya kitab suci sebagai panduan dalam hidup. Nah itu benar. Ada panduan untuk berpikir. Kemudian juga di sana panduan untuk berbicara, bertingkah laku. Semua sudah ada kok. Ya cuman kita lebih senang mengabaikan panduan itu gitu. Kemudian kita pakai panduan kita sendiri, pakai cara-cara kita sendiri. Termasuk mikir kalau ban motor itu diganti dengan yang bukan semestinya, itu pasti lebih hebat gitu. Itulah Bu. Tadinya Bapak pikir begitu loh Bu. Kan maunya tampil beda gitu ya. Ternyata ya keliru ya Bu ya. Ya iyalah. Pabrik motor itu kan udah buat standar ban yang direkomendasikan. Nah. Tapi Bapak mikir rasanya ban yang lebih kecil itu lebih baik gitu loh Bu. Bapak, ternyata nggak sesuai dengan panduan pabriknya ya Bu ya. Ya begitulah Pak, manusia lebih senang menuruti pikirannya yang terbatas daripada panduan dari Sang Pencipta. Dia itu pasti lebih tahu Pak apa yang pantas dan layak bagi kita. Bukan saja agar kita bahagia, tapi yang terutama agar kita selamat. Gitu loh Pak. Untuk apa ya kita hidup senang, hidup kayak kelihatan bahagia, tapi nggak selamat? Ya kan nggak ada gunanya Bu. Iya, yang penting kan kita harus kembali pada panduan yang sudah diberikan. Bukan berarti manusia itu nggak boleh berpikir Pak. Betul. Tapi semua pikiran, ucapan, tindakan itu seharusnya diselaraskan lagi sama panduan yang sudah diberikan Sang Pencipta. Ya gitu udah, Bu. loh Pak. Kalau Bapak kembalikan lagi ban standarnya gimana Bu? Ya nggak apa-apa, Ibu setuju. Daripada nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di jalan. Iya, nggak usah aneh-aneh makanya. Udah tua juga. Ibu perlu bantu nggak? Wes, nggak usah Bu. Ini urusannya laki-laki nih. Urusan Ibu seperti biasanya Bu. Kopi. Oke deh, tunggu ya Pak, Ibu buatin dulu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.